Top Mania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Pendengar Radio Top FM rahimakumullah. Pada kesempatan mulia ini, saya penyuluh agama Islam Kecamatan Tonjong, Siti Jamilah, mengajak kepada para pendengar semua, marilah kita terus menguatkan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain menjadi bekal yang paling baik untuk kehidupan akhirat nanti, ketakwaan juga akan menjadi wasilah hadirnya solusi dan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam mengarungi dunia ini. Allah juga sudah menegaskan bahwa siapa yang bertakwa kemudian bertawakal kepadanya, maka akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah juga akan mencukupkan hajat dan kebutuhan hidup di dunia. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat At-Tolaq ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Pendengar Radio Top FM rahimakumullah.
Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti jejak ajarannya dan sunnah-sunnahnya. Semoga besok di Yaumul Qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya robbal alamin. Top Mania rahimakumullah. Pada momentum kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya menjaga para generasi muda atau generasi milenial yang merupakan penerus tongkat estafet peradaban dunia ini. Menjaga di sini bukan hanya berarti menjaga dari sisi jasmani, tetapi juga dari sisi rohani, yakni menjaga karakter, kepribadian, dan kesalehan mereka. Hal ini sangat penting karena di era perkembangan teknologi yang sangat cepat saat ini, hal-hal yang bisa mempengaruhi karakter generasi muda juga sangat cepat menyebar seperti virus yang tak tampak oleh mata. Kualitas generasi muda saat ini adalah cerminan peradaban di masa depan. Jika generasi muda saat ini baik, maka baik juga peradaban esok. Sebaliknya, rusaknya karakter pada para generasi muda adalah pertanda rusaknya peradaban kelak. Sehingga perlu bagi kita saat ini untuk mendidik generasi muda menjadi generasi yang kuat karakter dan kesolehannya, sampai akhirnya mereka mampu mengemban dengan baik tanggung jawab yang ditinggalkan generasi tua. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah sehingga cita-cita terwujudnya peradaban mulia bisa saja sirna. Imbauan ini juga tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Top Mania yang dirahmati Allah, memiliki para generasi muda dengan karakter dan mental yang kuat serta tak gentar dalam melawan kemaksiatan dan kebatilan juga telah dicontohkan dalam Al-Quran melalui kisah Ashabul Kahfi. Mereka memiliki prinsip dan keyakinan kuat dengan menolak perintah Raja Dicyanus untuk menyembah berhala. 7 pemuda soleh ini rela mengasingkan diri di dalam sebuah gua selama 309 tahun.
Kuatnya karakter dan keimanan mereka dikisahkan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi inspirasi umat Islam dalam mencetak dan menjaga para generasi muda. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Topmania rahimakumullah, posisi strategis dan spesialnya para pemuda yang soleh ini juga disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa mereka akan menjadi satu dari 7 golongan yang bakal mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhillumuhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adil wa syabata sya'a fi ibadatillah wa rajulun qabluhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih wa rajulun talabathum ra'atun dhatu mansib wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, yang artinya ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari tidak ada naungan kecuali miliknya, hari kiamat, pada hari kiamat, yaitu imam yang adil atau pemimpin yang adil, pemuda yang hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang diajak wanita yang kaya dan cantik untuk berzina, maka laki-laki itu berkata, aku takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya. Yang terakhir, seorang yang berzikir kepada Allah sendirian sehingga matanya meneteskan air mata. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini memang sangat relevan dengan posisi pemuda yang memang berada pada fase berat dalam kehidupan. Masa muda adalah masa ketika semangat dan tenaga berada pada posisi yang prima. Saat itulah mereka dihadapkan pada banyak tantangan,
godaan dan nafsu untuk melakukan kemaksiatan yang sewaktu-waktu bisa menghantarkan mereka pada posisi salah jalan. Terlebih di era digital yang semuanya bisa diakses tanpa batas waktu dan tempat. Pemuda harus sangat berhati-hati dalam melangkah. Salah dalam mengkonsumsi informasi bisa menghantarkannya pada jurang kegelapan di tengah gemilangnya perkembangan teknologi dunia. Oleh karenanya, para pemuda harus dibekali dengan kemampuan menyaring atau memilih nutrisi pendidikan, khususnya pendidikan agama yang benar, sehingga tidak menjadi korban dari sisi negatif kemajuan teknologi. Pemuda harus menjadi pelaku, bukan objek yang terombang-ambing oleh perubahan zaman. Para pemuda harus menyadari bahwa kehidupannya bukan hanya di dunia maya dengan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat di sampingnya. Interaksi fisik dengan orang-orang sekitarnya harus terus ditanamkan sehingga kepedulian sosialnya tetap terjaga. Hal ini akan menghindarkan karakter individualis tumbuh di dalam diri mereka. Selain itu, penguatan literasi digital juga sangat penting bagi para pemuda. Topmania rahimakumullah. Literasi digital adalah bekal bagi mereka agar mampu menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya. Pentingnya literasi dalam menghadapi fenomena perubahan zaman ini tercermin dalam wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perintah membaca yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam atau pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ma'asyiral muslimin, pendengar Topmania rahimakumullah, perlu disadari bahwa membaca di sini bukan hanya membaca secara tekstual, yakni mencari informasi, mengeja huruf, kata, kalimat, hingga paragraf. Membaca di sini juga bermakna kontekstual, yakni membaca situasi dan kondisi lingkungan serta perkembangan zaman.
era digital saat ini, zaman ketika informasi yang beredar di dunia maya sudah overload berlebihan, perlu disikapi dengan kemampuan membaca dengan cermat dengan bekal literasi digital, atau hal ini disebut dengan kecakapan digital. Kecakapan dalam menerima atau memproduksi informasi digital merupakan tanggung jawab pemuda sekaligus orang tua secara bersama-sama. Semoga kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan hal positif dari perkembangan zaman ini, sekaligus kita bisa mengetahui dan menghindari dampak negatif dari era digital saat ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pendengar Top FM yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan diri saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan para putra-putri kita menjadi putra-putri soleh solihah, harapan bangsa, memahami dan mendalami ilmu-ilmu agama yang bisa menjadi benteng dalam kehidupannya, sehingga putra-putri kita akan menjadikan investasi kelak besok ketika kita berada di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin. Radio Top FM, inspirasi